Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fafa Namiku. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan juga kita semuanya selalu ada di dalam lindungannya. Amin. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebuat cilor ataupun juga aci telur. Oke, selengkapnya ya untuk bahan-bahannya dan juga gimana cara ngebuatnya. Ikuti terus videonya sampai selesai. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kalian bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan juga notifikasinya biar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share videonya ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya. Untuk bahannya di sini udah aku siapkan sebanyak 200 gram tepung terigu. Ini aku gunakan tepung terigu dengan protein tinggi ya teman-teman. Kemudian aku gunakan juga sebanyak 200 gram tepung tapioka ataupun juga tepung kanji. Jadi untuk perbandingan tepungnya ini aku gunakan perbandingan 1:1. Dan untuk bumbunya aku gunakan sebanyak 1 sendok teh garam, 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 2 batang daun bawang yang udah aku rajang halus. Siapkan juga saus tomat ataupun juga saus sambal untuk dijadikan celupannya nanti. 2 butir telur ayam untuk ngegoreng ciloknya. Kita siapkan juga tusukan sate, nanti kita gunakan tusukan satenya secukupnya. 200 ml air hangat atau nanti kita bisa gunakan secukupnya. Ini dia semua bahan-bahan dan juga bumbu-bumbunya, atau untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa cek di deskripsi ya. Nanti semuanya akan aku tulis di sana. Selanjutnya kita bisa campurkan tepung terigu dan juga tepung tapiokanya. Kita bisa tambahkan juga garam, bawang putih yang udah kita haluskan, dan juga kaldu ayamnya. Kita masukkan juga daun bawangnya ya teman-teman. Oke, ini kita campurkan, kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur merata. Setelah semuanya ini tercampur merata, kita bisa tambahkan air panasnya. Kita tambahkan air panasnya bertahap dulu ya. Nanti kalau kurang kita bisa tambahkan lagi. Kita campurkan ya, kita aduk-aduk. Nah ini karena adonannya masih sedikit panas, ini aku mencampurkannya menggunakan spatula ataupun juga centong terlebih dahulu ya. Nanti setelah adonannya ini sedikit hangat, kita bisa mencampurkannya menggunakan tangan langsung. Oke, ini untuk adonannya sudah tidak panas lagi. Ini udah sedikit hangat. Selanjutnya aku mau mencampurkannya menggunakan tangan langsung ya. Pastinya juga untuk tangannya ini aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya, udah bersih. Ataupun juga kalau kalian mau yang lebih higienis lagi, kalian bisa gunakan sarung tangan. Ini kita campurkan, kita uleni ya, kita bisa uleni sampai kalis ataupun juga sampai adonannya ini sudah tidak lengket lagi di tangan. Nah ini kalau adonannya masih terlalu kering, kita bisa tambahkan lagi sedikit air panasnya. Begitupun juga kalau adonannya ini masih terlalu lembek, kita bisa tambahkan lagi tepung tapioka dan juga tepung terigunya. Dan jangan lupa juga ya untuk dites rasanya. Siapa tahu masih kurang asin ataupun juga masih kurang gurihnya. Kalau salah satunya ini masih ada yang kurang, kita bisa sesuaikan lagi ya. Kita sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas. Nah ini ya untuk adonannya udah kalis, ini sudah tidak lengket lagi di tangan, sudah bisa kita bentuk bulatannya. Untuk rasanya juga udah pas ya teman-teman, asin ataupun juga gurihnya ini udah pas. Selanjutnya kita bisa langsung ngebentuk bulatan ciloknya. Kita lanjut ya ngebuat bulatan ciloknya. Kita bisa ambil adonannya sedikit, kita gulung ya menggunakan 2 telapak tangan. Kita bisa bentuk sedikit bulat ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya untuk bentuk bulatan ciloknya. Ini untuk besar ciloknya yaitu kurang lebih sebesar telur puyuh. Lakukan cara yang sama ya sampai adonannya ini selesai kita bentuk bulatan semuanya.
Nah ini ya untuk adonan ciloknya udah selesai aku bentuk bulatan semuanya. Selanjutnya kita bisa langsung ngerebus ciloknya. Sebelum kita ngerebus ciloknya, untuk airnya ini kita bisa tambahkan sebanyak 2-3 sendok makan minyak goreng. Tujuannya yaitu agar ciloknya ini tidak nempel antara satu dengan yang lainnya. Setelah airnya mendidih, kita bisa masukkan ciloknya ya teman-teman. Ini kita rebus, kita bisa rebus sampai ciloknya ini matang. Tandanya ciloknya matang yaitu ciloknya ini sudah mengambang di air. Nah ini ya untuk ciloknya ini udah mengambang. Biar ciloknya ini benar-benar matang, kita bisa rebus lagi kurang lebih selama 10-15 menit. Dan kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ini untuk ciloknya ini tidak lengket ataupun juga tidak nempel antara satu dengan yang lainnya. Itulah fungsinya tadi kita tambahkan minyak goreng sebelum kita ngerebus ciloknya. Oke, ini setelah ciloknya kita rebus lagi kurang lebih selama 10-15 menit. Ini untuk ciloknya udah benar-benar matang. Selanjutnya ini kita bisa langsung angkat ya teman-teman. Nah ini ya untuk ciloknya setelah kita rebus. Ini ciloknya udah matang. Selanjutnya kita bisa ngebuat sate ciloknya ataupun juga kita bisa lanjut buat nusukin ciloknya. Kita lanjut ya buat ngebuat sate ciloknya ataupun juga buat nusukin ciloknya. Untuk satu tusuknya ini aku mau kasih 5 cilok ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya untuk bentuk sate ciloknya ataupun juga ciloknya yang udah kita tusukin. Lakukan cara yang sama ya sampai ciloknya ini selesai kita tusukin semuanya. Nah ini ya untuk ciloknya udah selesai aku tusukin semuanya. Untuk selanjutnya kita bisa ngegoreng ciloknya ini. Sebelum kita ngegoreng ciloknya, kita bisa pecahkan dan juga masukkan telur ayamnya ini ke piring ataupun juga ke wadah yang lainnya. Kita bisa tambahkan juga sedikit kaldu ayam ya teman-teman, biar ada rasa asin dan juga sedikit gurih. Oke, ini kita campurkan, kita kocok sampai semuanya ini tercampur merata ataupun juga sampai telurnya ini sedikit mengembang. Nah ini ya untuk telurnya udah tercampur merata. Ini untuk telurnya udah sedikit mengembang. Kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sausnya ini kita bisa encerkan lagi ya teman-teman. Kita bisa tambahkan sedikit air hangat. Kita aduk-aduk, kita campurkan sampai tingkat keencerannya ini pas. Nah ini ya untuk sausnya kurang lebih seperti ini untuk tingkat keencerannya. Kita lanjut ya buat ngegoreng ciloknya. Kita bisa celupkan ciloknya ini ke dalam telur ayamnya. Kita baluri semuanya sampai merata. Setelah itu kita bisa masukkan ke minyak yang udah panas. Usahakan kita gunakan minyak sedikit banyak ya biar ciloknya ini terendam semuanya dengan minyak goreng. Oke, ini kita goreng ya teman-teman. Kita bisa goreng sampai matang ataupun juga sampai telurnya ini warnanya berubah sedikit kecoklatan. Sambil sesekali kita bisa bolak-balik biar tidak gosong dan juga matangnya ini merata. Nah ini ya untuk cilornya udah terlihat matang, warnanya juga udah berubah sedikit kecoklatan. Untuk selanjutnya kita bisa langsung angkat ya teman-teman, dan juga kita bisa langsung sajikan. Oke, ini dia ya cilor ataupun juga aci telurnya yang tadi kita buat udah jadi. Dan yang pastinya untuk rasanya ini enak banget ya teman-teman, enak, kenyal dan juga gurih. Kita bisa nikmati cilornya ini dengan cara dicelupkan ke saus sambal seperti ini, ataupun juga kita bisa nikmati dengan cara ditambahkan bumbu tabur seperti bumbu tabur rasa balado, rasa pedas, rasa jagung manis, ataupun juga bumbu tabur rasa lainnya. Ataupun juga kita bisa makan langsung seperti ini aja udah enak ya teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.